Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 12, AK dan PDB yang saya cintai. Pada pagi hari ini, anak-anakku, Bapak akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam bab 2. Mari anak-anakku, sebelum materi ini dimulai, kita berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat peta konsep. Di sini ada perlindungan dan penegakan hukum. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, perkembangan kasus pelanggaran hukum. Perlindungan dan penegakan hukum. 1. Perlindungan hukum. Perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Ini ada contoh. Contohnya di sini ya dilihat ya. Ini tentang mana sebuah warung nasi goreng ya menggugat membeli minuman Coca-Cola dengan botol ukuran 193 ml yang diminum dengan menggunakan sedotan hingga lebih dari 2,5 bagian. Kemudian setelah diminum, juga sadar akan rasa dan bau asin yang tidak enak sepertinya yang diminum si pembeli ini. Karena di sini jelas potong obat nyamuk bakar di dalam botol tepatnya di asap tersebut. Nah, sehingga tenggorokannya merasa sakit dan dadanya mengugat, didera rasa sakit dan sangat panas berlebihan. Nah, sehingga dia berobat, yaitu dirujuk ke rumah sakit dan dia langsung menggugat dalam perusahaan minum Coca-Cola ini. Inilah contoh kasus yang dapat simpulkan bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur yaitu adanya jaminan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak warga negara, serta adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Nah, ini suatu contoh kasus. Jadi setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai diamanatkan kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi hak warga negara itu semuanya dijamin dalam hukumnya. Pengertian perlindungan hukum. Ini menurut ahli Profesor Handi Hamzah, perlindungan hukum merupakan daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Menurut Profesor Emi Panggaribuan Simanjuntak, Sarjana Hukum, perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-hak seseorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, ini pengertian perlindungan hukum menurut dua ahli ini. Jadi berbeda-beda pendapatnya ya. Lanjut, kita perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, sini Bapak akan menjelaskan sedetail aja, tidak mendetail benar, ya singkat karena minggu kemarin sudah dibahas ya. Nah, ini jadi walaupun dia orang itu bersalah, tapi tetap harus dilindungi hukum ya, karena di sini mengacu pada Undang-Undang Dasar. Ini di sini di mana apabila ada seorang tersangka, wajib pemerintah memberikan perlindungan hukum baginya. Khususnya perlindungan hukum, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Nah, ini ada jaminan dari
pemerintah kepada warganya. Ya, ini ada kepastian hukum ya. Terus ada di sini hak warga negara yang punya hak ya sebagai warga negara. Di sini bagi yang melanggarnya ya tetap kena sanksi ya. Apa perbedaan penegak hukum dan penegak hukum? Nah, perbedaannya ini di sini kalau penegak hukum jadi upaya pemerintah atau lembaga untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kejahatan hidup sesuai hak asasi manusia. Sedangkan penegakan hukum upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Jadi ini ada dua pengertian ya. Penegakan hukum. Siapakah penegak hukum? Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, dan hakim sebagai penegak hukum. Ya, polisian negara Republik Indonesia berada di bawah presiden yang dipimpin oleh Kapolri. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada presiden sesuai peraturan perundang-undangan. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mempunyai wewenang lain berdasarkan undang-undang. Hakim adalah para penegak hukum yang bertugas memutus perkara dalam sidang pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikenal istilah hakim dan hakim konstitusi. Hakim adalah pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di dalam lingkungan peradilan tersebut. Faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat adalah berikut. A. Hukumnya, B. Penegak hukum, C. Sarana atau fasilitas, D. Masyarakat, E. Kebudayaan. Nah ini jadi kepolisian itu ya berada di bawah presiden karena presiden yang mengangkat Kapolri sebagai kepala Polisi Republik Indonesia. Tugasnya sudah peraturan dalam undang-undang karena Kapolri itu diberhentikan diangkat oleh presiden. Nah, hakim jaksa pun jaksa ya di sini pejabat fungsional ya tugasnya di sini adalah pelaksanaan mengadili seseorang ya, mengadili seorang. Nah, hakim juga untuk memutuskan perkara ya di sidang pengadilan ya. Itu tugasnya hakim ya. Nah, menurut Profesor Jono Sukanto, faktor keberhasilan perlindungan hukum di sini ada hukum, ada kebudayaan, ada sarana, ada penegak hukum, ada masyarakat. Ya. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan umum semua ketentuan yang berlaku. Jadi, tugasnya negara adalah melindungi warga negaranya dari proses hukum dan penegakan hukum serta perlindungan hukum di sini ya. Nah, ini di sini negara pun wajib melindungi warga negaranya apabila ada yang ketidakadilan ya terhadap hukum. Nah, warga negara yang meminta perlindungan hukum itu kepada negara ya. Tiga, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian di masyarakat. Nah, ini harus ditegakkan supremasi hukum benar-benar ya. Jadi hukum itu harus benar-benar ditegakkan, tidak berat sebelah, dan rasa keadilan, tidak diskriminasi ya. Nah, ini tegaknya keadilan ya, harus adil ya. Harus adil sesuai Pancasila. Nah, ini supaya mewujudkan perdamaian di masyarakat. Dampak tidak ada penegakan hukum. Tidak adanya perlindungan hukum dan penegakan masyarakat dapat mengakibatkan kondisi masyarakat menjadi kacau. Nah, ini bisa kacau negara ya apabila aparat penegak hukum ya apatis, masa bodoh ya. Jadi siapapun yang melanggar hukum didiamkan aja apabila itu membahayakan bisa-bisa negara kita kacau dan berantakan karena tidak ada hukum yang berlaku ya di sini
harus ditegakkan benar-benar ya oleh aparat penegak hukum maupun jaksa dan hakim ya. Ini nah apabila nih gambarnya ini pelanggaran hukum ya, pelanggaran hukum ya. Ini harus diberikan teguran ya, diberikan teguran atau sanksi ya, sanksi bisa juga diberikan teguran, bisa juga diberikan sanksi ini ya pelajar ini yang tidak memakai helm dan boncengan bertiga ya. Nah, ini B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, ini A, peran kepolisian. Nah, perannya apa nih? Di sini disingkat dengan Polri, Polisi Republik Indonesia, merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketitipan masyarakat, ya, dan juga menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Nah, ini ada gambar. Nah, ini pelayanan umpamanya bikin surat kelakuan baik ya, pelayanan untuk pelaporan umpamanya ada kehilangan. Ini pelayanan ya. Nah, ini ada untuk penegakan hukum. Ini istilahnya ketitipan. Ya, memelihara keamanan ketitipan ini ya. Ini dan ini juga memelihara keamanan ketitipan ya di sini. Dan jaksa. Nah, ini gedung kantor Kejaksaan Negeri Agung ya yang ada di Jakarta, adanya di daerah Blok M ini ya. Ini keberadaan jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan di sini adalah salah satu lembaga penegak hukum ya, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, ini tugas jaksa ya. Tugas jaksa ya. Ini orang-orang yang ahli dalam bidang hukum. Peran hakim. Nah, ini hakim. Nah, ini perannya adalah pejabat peradilan, seorang pejabat. Nah, hakim ini adalah seorang pejabat ya negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk apa tugasnya mengadili orang yang bersalah. Tapi harus jujur hakim itu ya, tidak bisa jual beli hukum ya. Yang bebas. Hakim itu tidak ada campur tangan dari pihak manapun ya. Sini. Jadi ajas bebas dan jujur, tidak memihak di sebuah sidang ya, tidak memihak si A si B ya, tidak diskriminatif ya karena mengacu kepada undang-undang, harus benar ya, tidak boleh dipengaruhi oleh orang luar. Hakim itu independen ya, bebas ya, istilahnya merdeka, tidak ada campur tangan manapun ya, walaupun dia menyidangkan si A si B ya. Nah, ini peran advokat. Nah, ini advokat di sini sebagai advokat nih pelayanan hukum ya. Ini pelayanan hukum, siapa-siapa ingin meminta keadilan, nah ini bisa juga nyewa kepada advokat nih, advokat ternama Hotman Paris. Nah, ini advokat paling tenar ini dia ya. Hotman Paris ini advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar negeri, di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat ya adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan pembuktian pendesak, segera disidangkan atau diputuskan perkaranya. Dan nah, andai kata orang yang ingin meminta bantuan hukum bisa juga lewat lawyer ya, pengacara yang ternama, tapi harus bayar pakai uang ya. Andai kata orang itu minta bantuan hukum ya, umpamanya kasus-kasus para selebriti ya, minta bantuan hukum yang dilecehkan atau dinodai ya, sehingga dia minta bantuan hukum kepada advokat. Oke. KPK. Nah, ini KPK adalah kejahatan luar biasa ini. Ya, ini sini KPK sejak awal memang didesain dengan kewenangan luar biasa. Ini karena ketua KPK itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ya, ini di bawah ini KPK ini di bawah pengawasan presiden ya. Tugasnya apa? Tugasnya di sini dia ya melaksanakan ya memeriksa
ya menyelidiki tentang kasus tindak pidana korupsi ya di sini. Menyelidiki, penyidikan, dan penuntutan, yaitu melakukan tindak pencegahan. Nah, ini banyak kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia yang belum tuntas, yang tidak ada habis-habisnya, ya baik di tingkat masyarakat sipil maupun masyarakat bangsa dan negara. Nah, di sini banyak kasus korupsi ya yang ada di Indonesia, sampai pejabat, sampai orang bawahan, sampai sampai orang-orang yang terkenal ya di sini. Oke. Nah, ini sih perkembangan kasus pelanggaran hukum. Nah, ini contoh kasus hukum seperti tidak mengenakan helm, melanggar lampu merah, mengemudi di trotoar, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Ini seorang pelajar berboncengan 3 orang, yang dua tiga pakai helm, sehingga dia kena razia oleh polisi lalu lintas. Nah, ini banyak kasus-kasus yang dilanggar oleh pelajar maupun oleh siapapun ya. Ya di sini bisa juga orang bisa menerobos lampu merah ya, yang itu pelanggaran hukum. Atau dia jalan di trotoar juga bisa pelanggaran hukum. Yang satu, berbagai kasus pelanggaran hukum. Ini di sini disebabkan, di sini kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat antara lain pencurian, ya, penipuan, penggelapan uang, dan korupsi. Nah, ini contoh dari korupsi atau pencurian uang ya. Ini biasa juga para tindak kriminal ini yang sedang diperiksa oleh kepolisian bahwa atau apakah gambar ini sebagai pencucian uang atau pencurian uang di berangkas atau perampokan ya di suatu bank ya, ini enggak, ini gambar ini. Nah, ketidakpatuhan kepada hukum dapat disebabkan oleh sebagai berikut ya di sini. Nah, pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai sesuatu yang biasa. B, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai perkembangan masyarakat ya. 2, macam-macam sanksi pelanggaran hukum. Norma dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat yaitu sebagai berikut. Norma agama, ini beribadah ya, beribadah, larangan berjudi, tidak boleh berjudi ya, gemar beramal ya, sering beramal. Nah, itu norma agama. Sanksinya ya, sanksinya nanti kamu di akhirat ya dapat pahala atau dosa. Itu sanksinya doang ya, karena dari Allah yang Maha Kuasa. Sanksinya apa dapat pahala atau dosa. Oke. Nah, B, norma kesusilaan. Selalu jujur ya kepada siapapun, kepada keluarga, kepada teman ya, kepada siapapun. Bertindak adil, harus adil. Tidak boleh berat sebelah, tidak boleh diskriminatif ya. Nah, menghargai orang lain ya, pokoknya menghargai orang tua, yang sudah sepuh ya. Nah, ini contohnya menghargai ya, membagi sama ya. Ini contohnya harus menghargai orang lah. Kesopanan, satu, tidak mudah sembarang tempat, tapi tidak boleh mudah ya di sembarang tempat, tidak boleh mudah di sembarang tempat ya. Ini 2, mengucapkan salam pada saat pergi rumah, umpamanya bermain ke rumah teman, harus mengucapkan salam, assalamualaikum, itu ya, mengucapkan salam saat masuk ke rumah teman, rumah saudara, rumah siapapun ya. 3, menyapa, ya ini kalau andai kata bisa ketemu teman di jalan harus ditegur, atau kamu naik mobil ya harus berhenti dulu, lihat, oh ini ada teman saya, silakan naik, ya bisa juga gitu ya. Sanksinya tidak tegas dan dapat diberi oleh masyarakat berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan. Nah, ini kalau tidak tegas, bisa kalau tidak mengatur pada hukum ini, bisa juga diberikan celaan oleh masyarakat ya, cemoohan oleh masyarakat, atau dikucilkan, dijauhkan, atau kamu dikucilkan itu dijauhkan dari teman, dari saudara, dari masyarakat ya. B, hukum tertib berkendara. Nah, ini tertib memakai helm ya, memakai helm ini tertib ya, anak ya dan ibu. Dilarang mencuri, nggak boleh mencuri, dosa itu. Dilarang merampok juga sanksinya bersifat tegas, memaksa dan mengikat. Ya, bisa juga diadili, dipaksa, dan di penjara. Contoh dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10
KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal tersebut diatur bentuk pidana sebagai berikut. A. Hukuman pokok terdiri dari sebagai berikut: hukuman mati, ya. Ini biasanya hukuman mati yaitu karena perbuatan yang sangat kejam, ya, umpamanya pembunuhan berencana, ya, peledakan bom bisa juga dihukum mati, pembunuhan pejabat itu bisa juga dihukum mati, ya. Nah, hukuman penjara yang terdiri dari hukuman seumur hidup, bisa juga dari hukuman mati dijadikan hukuman seumur hidup, ya. Nah, nah, paling tinggi-tingginya bisa juga seumur hidup itu, atau bisa juga 20 tahun dan cukup kurangi 1 tahun. Nah, ini andai kata kejahatannya agak ringan, ya, tidak terlalu berat. B. Hukuman tambahan terdiri dari sebagai berikut: pencabutan hak-hak tertentu, 2. Perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, 3. Pengumuman keputusan hakim. Nah, ini hukuman tambahan biasanya, ya, tambahan atau didenda sekian juta dan barang-barangnya diambil oleh negara disita, ya. Nah, ini hukuman tambahan. Nah, contohnya ini banyak kasus-kasus korupsi, ya. Kasus korupsi. Kalau di korupsi di Indonesia itu paling tinggi hukumannya bisa 15 tahun, 20 tahun, ya. Nah, saya rasa itu saya cukupkan sekian materi dari Bapak ini. Semoga anak-anakku semuanya kelas 12 di mana masih belajar jarak jauh sistem online, saya mengharapkan tetap semangat, ya, tetap semangat, ya, bekerja keras, ya. Dan mohon anak-anakku semua, Bapak pesan kepada kamu, tugas-tugas yang belum diselesaikan mohon secepatnya diselesaikan, jangan sampai nilai-nilai kamu nanti kosong, ya, di rapot, karena kamu di sini sudah kelas 12 akan menghadapi ujian, ya, ujian sekolah dan ujian nasional. Oke. Nah, jadi saya mengharapkan secepatnya tugas-tugas yang belum diselesaikan secepat mungkin, ya. Bapak tunggu, jangan sampai nilai kamu kosong nanti. Nah, saya rasa itu cukup materi dari Bapak. Semoga anak-anakku semua diberikan sehat-sehat walafiat, baik sehat jasmani maupun rohani, tetap menjaga protokol kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Oke, Bapak, sini mohon maaf sebelumnya ini ada tugas yang harus diselesaikan. Tugas hari ini adalah tugas pilihan ganda cuma 10 soal. Mohon di-share di GCR, ya. Apabila anak-anak belum paham nanti bisa ke WA ke saya juga, ya. Oke. Saya rasa itu cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.